berbakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat narayanu yawidam sarum yad buatem yasjabawiyam niaskolangku niranjan niaruya kolku nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa iya suara parameswara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundarya kaksir sabahya biantara suci om kesama dewa swaru paranya kita angkara mamuja swaru papidya walaya suasadisiwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi
Penyelundupan sabu dari Surabaya melalui pelabuhan Gilimanuk diamankan aparat kepolisian. Banjir lahar dingin kembali menerjang Sungai Tukat Undak Lungkung. Dampak erupsi Gunung Agung, bisnis hotel dan restoran kurangi karyawan. Dialog eksklusif bersama Agus Harimurti Yudhoyono dari lokasi pos pengungsian korban bencana Gunung Agung. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan membawakan berita menarik dan juga inspiratif, semua kami hadirkan hanya di Net Bali. Ubud tidak hanya terkenal akan keindahan alam dan budayanya, tetapi juga sumber daya manusianya. Banyak seniman dan ahli dilahirkan di Ubud. Nah, salah satunya ialah Cokorda Raka Sukawati yang karyanya kini mendunia. Tokoh Puri Ubud kelahiran 3 Mei 1931 ini menemukan teknologi sosrobahu yang kini banyak digunakan dalam pembangunan jalan layang di dunia. Dan selengkapnya ceritanya akan kami hadirkan dalam Bali Story berikut ini. Cokorda Raka Sukawati lahir di Puri Kantor Ubud pada tanggal 3 Mei 1931. Cokorda meraih gelar insinyur bidang teknik sipil di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1962 dan memperoleh gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1996. Cokorda Raka Sukawati meniti karir di Perseroan Terbatas Utama Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan infrastruktur. Perseroan Terbatas Utama Karya merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di bawah Departemen Pekerjaan Umum atau PU pada masa Presiden Soeharto. Keterbatasan pilihan dan keadaan biasanya mendorong seseorang untuk berpikir dan bertindak kreatif. Hal tersebut juga sempat dialami Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Cokorda Raka Sukawati mendapat tugas untuk memecahkan dilema dalam membangun jalan tol di Jakarta, di mana keterbatasan lahan dan biaya menjadi kendala utama. Tahun 1980, Cokorda Raka Sukawati mendapat proyek pembangunan jalan tol dari Cawang sampai Tanjung Priok yang dibangun di atas jalan yang sudah ada atau biasa disebut jalan layang atau flyover. Dalam pelaksanaannya di Jakarta, pembangunan jalan layang ini tidak boleh menghambat atau mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan yang sudah ada di bawahnya. Untuk mengatasinya, Cokorda Raka Sukawati menciptakan teknologi landasan putar bebas hambatan atau LPBH. Pada pemasangan LPBH ke-85 awal November 1989, Presiden Soeharto ikut menyaksikannya dan memberi nama teknologi itu Sosrobahu. Nama Sosrobahu diambil dari nama tokoh cerita Sisipan Mahabharata. Sejak saat itu, LPBH terkenal sebagai teknologi Sosrobahu. Pada saat pembangunan, badan jalan layang disangga dengan sejumlah lengan beton yang dipasang melintang sepanjang 22 meter. Dengan teknologi Sosrobahu, lengan beton penyangga tidak dibuat melintang terlebih dahulu, melainkan sejajar dengan arah jalan di bawahnya. Setelah terbentuk, lengan beton diputar 90 derajat sehingga posisinya melintang dan tidak mengganggu aktivitas jalan di bawahnya. Untuk memutar lengan beton penyangga jalan seberat 480 ton, digunakan landasan putar yang diberi nama landasan putar bebas hambatan atau LPBH. Bentuknya berupa dua piringan cakram besi cor yang saling menangkup. Ruangan di antara piringan besi tersebut diisi minyak pelumas dan direkatkan dengan penutup karet. Lewat pipa kecil,
minyak pelumas dihubungkan dengan sebuah pompa hidrolik kecil yang mampu mengangkat beban ketika diberikan tekanan 78 kg per cm persegi. Angka ini yang menjadi angka misteri bagi Cokorda Rake saat itu. Konstruksi semacam ini mampu menahan beban hingga 625 ton. Saat ini teknologi sosrobahu sudah digunakan hingga ke beberapa negara di dunia seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Sri Lanka. Di Filipina, teknologi sosrobahu digunakan dalam pembangunan jalan layang terpanjang di Metro Manila, yaitu ruas Villamor Bicutan. Teknologi ini digunakan insinyur Amerika Serikat dalam membangun jembatan di Seattle. Yang terbaru di Indonesia, pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek atau jalan tol Cikampek 2 Elevated sepanjang 36,84 km yang dimulai tahun ini akan menggunakan teknologi sosrobahu. Meski Presiden Soeharto pada waktu itu sudah menyaksikannya secara langsung dan memberikan nama sosrobahu sendiri, Direktur Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek baru mengeluarkan hak paten pada 1995. 3 tahun lebih lama dibanding Jepang yang memberinya pada 1992. Malaysia dan Filipina juga sudah mengeluarkan hak paten untuk teknologi sosrobahu. Sedangkan Korea Selatan masih bersikeras untuk membeli hak paten sosrobahu. Banjir lahar dingin kembali menerjang Sungai Tukat Unda Kelungkung. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omes. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di Net.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kementerian Perhubungan bekukan lisensi terbang pilot Lion Air yang ditangkap terkait narkoba. Sementara Lion Air tegaskan pihaknya telah lakukan pengecekan kesehatan ke seluruh kru sebelum berangkat. MS pilot Lion Air masih jalani pemeriksaan bersama 2 pramugari OS dan MM. Polisi mendapati 1 paket sabu sisa pakai dan alat hisap sabu di sebuah kamar hotel yang ditempati ketiganya. Terkait kasus ini, sambil menunggu hasil pemeriksaan terhadap MS, Kementerian Perhubungan telah membekukan lisensi terbang sang pilot. Jika terbukti menggunakan narkoba, lisensi pilotnya terancam dicabut. Kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Dirjen telah mengeluarkan surat yang namanya suspended grounded. Ya, surat itu berarti bahwa pilot yang bersangkutan untuk dalam proses hukum yang berjalan ini dia jelas-jelas tidak boleh menerbangkan pesawat. Kemenhub juga memanggil pihak Lion Air guna meminta keterangan terkait prosedur pemeriksaan kru pesawat sebelum terbang. Di tempat terpisah lewat keterangan tertulisnya, pihak Lion Air membenarkan peristiwa penangkapan sejumlah kru. Namun Lion Air tegaskan pengecekan kesehatan seluruh awak pesawat selalu dilakukan setiap pagi sebelum penerbangan perdana. Khusus pilot, tes kesehatan juga dilakukan selama 6 bulan sekali. Meski memiliki catatan kesehatan serta sikap dan perilaku yang dikenal baik, penerbang senior berinisial MS ini tentunya akan diberi sanksi oleh pihak Lion Air bila terbukti sebagai pengguna narkotika. Salah satu sanksinya berbentuk pemecatan. Sementara itu, pesawat Lion Air JT924 yang dipiloti MS sempat alami keterlambatan karena menunggu pilot pengganti dari Jakarta. Kalau penundaan tidak, jadi mungkin terjadi delay. Kemarin itu menunggu kru yang datang dari Jakarta. Jadi kemarin dari pesawat Batik itu datang langsung terbang. Menyusul kasus penangkapan pilot Lion Air ini, sistem pengawasan di areal X-ray Bandara El Tari Kupang diperketat. Meski begitu, aktivitas bandara tetap berjalan normal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Manfaatkan bencana erupsi Gunung Agung, seorang pemuda berupaya selundupkan sabu seberat 500 gram. Penyelundupan sabu dari Surabaya tersebut berhasil dihentikan di wilayah Jemberana. Niat Jerry Koroni untuk menyelundupkan sabu seberat 500 gram lebih ke Bali berhasil dihentikan Satgas CTOC dan tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Bali. Tersangka yang baru saja keluar dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Denpasar berhasil ditangkap di depan Polsek Kota Negara Jemberana pada 1 Desember lalu. Petugas sempat mengalami kesulitan saat menggeledah mobil tersangka karena sabu tersebut disimpan di tempat yang tidak diduga. Sabu seberat setengah kilogram itu akhirnya berhasil ditemukan di balik filter AC dashboard mobilnya. Saat ditangkap, tersangka baru saja keluar dari Pelabuhan Gilimanuk setelah menempuh perjalanan darat dari Surabaya. Rencananya tersangka akan mengedarkan sabu tersebut di Bali. Mungkin mereka beranggapan bahwa petugas kepolisian banyak terkonsentrasi untuk membantu pengungsi terhadap Gunung Agung dan sebagainya. Kemudian juga kelengan-kelengan petugas menjelang Natal dan Tahun Baru yang mungkin saja operasi baru akan dimulai, belum dimulai, tetapi persiapan-persiapan terhadap pelaksanaan operasi tersebut membutuhkan kehadiran anggota di Mako, di kantor. Nah, mungkin saja mereka berpikiran seperti itu sehingga memanfaatkan momen yang harusnya penjagaan di pelabuhan itu mungkin dirasa kurang ketat karena belum mulainya dioperasi dan sebagainya, itu yang dimanfaatkan. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 563 gram, sebuah mobil dan barang bukti lainnya. Tersangka yang tinggal di seputaran Denpasar ini dijerat pasal 112 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Aktivitas Gunung Agung yang sempat menurun kembali mengalami peningkatan. Pada Selasa sore, Gunung Agung sempat mengalami tremor overscale selama 18 menit dengan diikuti munculnya kembali api pijar atau glow pada malam harinya. Rabu pagi, aktivitas vulkanis Gunung Agung kembali meningkat. Meski asap yang keluar masih berupa uap air, namun ketinggiannya telah mencapai 2000 meter dari puncak kawah menuju arah barat.
Gunung Agung sempat mengalami tremor overscale pada Selasa sore selama 18 menit yang diikuti munculnya kembali api pijar atau glow pada malam harinya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, erupsi yang bersifat efusif masih berlangsung. Kawah Gunung Agung masih terus diisi dengan lava. Meski demikian, penambahan aliran lava dalam kawah mengalami penurunan sejak 4 hari terakhir. Penurunan juga terjadi pada api pijar atau glow secara sporadis dan terpantau hanya berlangsung sesaat. PVMBG memprediksi potensi lahar akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya, abu vulkanis yang sempat dikeluarkan pada erupsi freatik dan magmatik sebelumnya terpantau belum bersih dan belum dikeluarkan semuanya. Sementara aktivitas kegempaan masih didominasi oleh gempa tremor berupa aliran gas vulkanis serta aliran lava. Erupsi masih berlangsung, yaitu erupsi berupa lava ya, efusif. Jadi kawah masih diisi terus dengan lava, tapi ada debit penambahan lava, aliran lava ke kawah ini 4 hari terakhir mengalami penurunan. Awalnya kita setiap malam bisa melihat sinar api secara menerus malam hari. Nah, sejak 4 hari terakhir sudah mulai secara sporadis dan sesaat-saat saja. Dengan meningkatnya kembali aktivitas vulkanis Gunung Agung, PVMBG tetap merekomendasikan status Gunung Agung di level 4 atau awas. Warga pun dihimbau tetap menjauhi zona bahaya 8 dan 10 km wilayah sektoral. Sementara hingga Rabu pagi, jumlah pengungsi telah mencapai 63.000 jiwa lebih tersebar di 225 titik pengungsian seluruh Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dampak erupsi Gunung Agung semakin terasa pada sektor pariwisata. Minimnya kunjungan wisatawan, bisnis hotel dan restoran terhantam kondisi sulit hingga harus mengurangi pekerja. Kawasan wisata di Pulau Dewata terlihat lebih sepi dan lengang sejak Gunung Agung mengalami erupsi dan resmi berstatus awas. Sepinya kunjungan wisatawan memaksa para pengusaha jasa di bidang pariwisata untuk mengambil langkah demi menyelamatkan bisnis mereka. Devisa terbesar pariwisata di Bali adalah bisnis hotel dan restoran. Kedua bisnis ini terhantam kondisi sulit karena kunjungan wisatawan yang berkurang drastis. Pengurangan tenaga kerja adalah langkah yang diambil pengusaha restoran untuk mengurangi biaya produksi dan operasional. So we started to take some actions on the past week. We reducing all the costs. We sending a lot of employees for vacation, and also we cutting some employees in some of the venues. I mean, at the end, we see all the sales number. We compare with the last year. We compare with the same season last year, and yeah, we notice like a decrease in all the sales. Sementara itu, tingkat hunian hotel pun menurun drastis. Perharinya pesanan hanya berkisar 20% dari total kamar. Ketua PHRI Bali, Cok Aceh menjelaskan, menurunnya kunjungan wisatawan disebabkan oleh sejumlah maskapai yang menolak untuk terbang ke Bali dengan alasan keselamatan penerbangan. Ini karena masalah penerbangannya. Kalau kita sekarang posisi airportnya kan buka ya, tapi kan tidak semua penerbangan datang ke Bali. Saya lihat dengan kondisi yang ada 20% sekarang. Tadi saya berpikir bahwa itu adalah wisatawan yang tertunda, tidak bisa berangkat. Ternyata ada wisatawan yang baru datang, ada yang 2 hari yang lalu, ada yang 3 hari yang lalu. Artinya apa? Artinya bahwa Bali ini sebenarnya ada masalah, masih menarik orang berdatang ke sini. Yang jadi masalah adalah penerbangan. Ya, penerbangan jadi masalah, banyak penerbangan yang memang belum melayani penerbangan ke Bali. Kebijakan maskapai. Ya, kebijakan maskapai. Di samping juga pemberitaan, terus terang saya lihat tidak berimbang pemberitaannya. Pemberitaan di luar memang kita paham lah, karena kita kan bersaing juga dengan negara-negara lain. Momen akhir tahun biasanya dimanfaatkan oleh banyak pegiat pariwisata di Pulau Dewata untuk mendulang keuntungan. Bali masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit mancanegara. Terbukti dengan jumlah kunjungan tahun 2016 mencapai 4.920.000 wisatawan mancanegara. Semua pihak berharap kondisi ini akan segera berakhir dan wisatawan dapat kembali berlibur ke Pulau Dewata. Gita Natalia, Anistiawan melaporkan untuk NET.
Banjir lahar dingin kembali menerjang Sungai Tukat Unda Klungkung. Debit sungai akibat lahar dingin mencapai 3 meter. Rabu sore, Sungai Tukat Unda Klungkung kembali diterjang lahar dingin setelah hujan mengguyur selama beberapa jam. Aliran lahar lebih besar daripada sebelumnya. Kali ini debit sungai mencapai ketinggian 3 meter. Meski berbahaya, warga tetap antusias melihat aliran lahar dari atas jembatan. Ramainya warga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar jembatan. Situasi ini sangat berbahaya jika sewaktu-waktu jembatan ambrol lantaran tidak kuat menahan beban. Sejak kemarin ada hujan Pak ya? Atau kemarin nggak ada. Hari ini aja ada hujan mulai pagi. Makanya debitnya sekarang meningkat. Kurang lebih sekarang 4 itu debit air udah mulai naik. Itu dari berkisar dari 1 meter sampai 2 meter dan sampai 3 meter. Kita sebagai warga di sini sudah mengevakuasi ya, sebagai yang ibu-ibu, bapak-bapak yang tua-tua. Sungai Tukat Unda merupakan aliran sungai terbesar di Kabupaten Klungkung. Pada erupsi tahun 1963, sungai ini merupakan salah satu jalur yang dilewati lahar lantaran terhubung dengan sejumlah aliran sungai di Kabupaten Karangasem. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dialog eksklusif bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono dari Pos Pengungsian Korban Bencana Gunung Agung akan hadir saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan salah channel. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Dalam jangka waktu 2 bulan saja,
pengungsi Gunung Agung sudah mencapai 62.000 jiwa. Nah, bantuan datang dari berbagai pihak yang peduli. Salah satunya dari seorang politikus muda yang memulai karirnya di militer. Ia pun menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan para pengungsi Gunung Agung di Bali ya. Nah, sekarang kita bertemu langsung dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Agus, selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Nah, datang ke Bali langsung berkunjung ke beberapa posko pengungsi ya Mas Agus ya? Iya. Nah, bagaimana Mas Agus, apa saja agenda yang akan dilakukan di Bali untuk saat ini? Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa berada di Bali. Sebetulnya sudah seminggu yang lalu saya merencanakan untuk berkunjung ke Bali, tapi kita tahu bahwa ada situasi di khususnya Pacitan, Wonogiri, kemudian Gunung Kidul dan Bantul, bencana alam berupa banjir besar dan juga longsor serta angin puting beliung. Sehingga saya akhirnya berangkat dulu ke sana. Kemarin baru tiba di Jakarta dan akhirnya pagi ini terbang ke Bali. Dan selama di Bali saya berencana seperti hari ini atau sore ini berada di lokasi pengungsian di Rendang, Karangasem, dan mudah-mudahan setelah ini juga ke tempat yang lainnya. Saya fokus memang di Karangasem dan juga Kelungkung karena saya ketahui cukup banyak masyarakat yang mengungsi di lokasi-lokasi tersebut. Seperti yang ada di Rendang ini ada sekitar 8.400 pengungsi dan saya melihat secara langsung ingin memang menyapa masyarakat yang sudah sejak 2,5 bulan berada di lokasi ini dan tentunya selain memberikan bantuan mudah-mudahan bermanfaat tapi juga ingin memberikan semangat bahwa tentunya dalam kesedihan, dalam kesulitan, baik jika kita bisa bersama-sama membangkitkan moral, membangkitkan semangat agar tetap punya harapan yang baik untuk ke depan. Nah, saya sempat lihat juga nih di Instagram itu di beberapa kegiatan Mas Agus kan di posting di sana. Saya ngeliat Mas Agus datang ke Pacitan, benar-benar datang dan berkunjung langsung, bahkan naik boat ya Mas Agus ya? Iya, itu di Kulon Progo ya waktu itu. Iya, nah itu kenapa datang harus bertemu langsung dengan para pengungsi sendiri? Kenapa Mas Agus melakukan itu? Karena saya meyakini bertemu langsung, bertatap muka langsung, mendengarkan keluh kesah apa saja yang mereka hadapi selama mengungsi, selama mencoba untuk recovery dari bencana alam, disitulah interaksi yang genuine, yang tulus. Dan ketika kita datang dengan niat yang baik, mendengarkan dan juga memberikan semangat, insya Allah itu juga akan menjadi sebuah spirit baru bagi warga yang terkena bencana langsung dan juga yang mengungsi, bahwa pada akhirnya akan ada titik terang. Kita juga berupaya, kita berdoa sekuat tenaga agar mereka bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing, ke rumah masing-masing, dan segera bisa mengatasi segala hambatan selama mengungsi. Begitu. Tadi Mas Agus sempat bilang motivasi, spirit. Kalau menurut Mas Agus, seberapa penting sih hal ini untuk para pengungsi atau kita bisa bilang korban bencana alam lah ya? Ya, penting sekali. Kita tahu prioritas pertama adalah meyakinkan bahwa masyarakat kita bisa survive di tempat-tempat pengungsian. Makanannya, kemudian juga tempat mereka bisa beristirahat, makanya kita juga harus peka dan mengetahui apa saja yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Termasuk banyak anak-anak kecil, kita lihat banyak sekali anak-anak kita, balita dan juga masih bayi yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk ibu-ibu dan kaum lanjut usia. Oleh karena itu, kita ingin memberikan bantuan memang secara material, tetapi kita tahu tidak serta-merta bantuan material itu bisa menyembuhkan trauma, menyembuhkan kesedihan, dan tidak kalah penting, justru kadang-kadang menjadi sangat penting ketika kita bisa hadir langsung di tengah-tengah mereka, memberikan semangat dan membangkitkan sebuah harapan bahwa ada titik terang dan pada akhirnya mereka semua bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing. Tidak hanya sumbangan secara materi dan makanan saja ya. Betul. Nah, Mas Agus, Bali terkenal sebagai destinasi wisata favorit untuk Indonesia. Nah, dengan adanya bencana Gunung Agung itu kita bisa bilang ya, pariwisata di Bali pun sudah mulai melemah gitu, bisa dibilang seperti itu. Banyak pun pengusaha wisata yang mulai give up sepertinya. Nah, kalau dari pandangan Mas Agus sendiri, gimana recovery-nya yang seharusnya dilakukan, yang dibutuhkan? Tadi ketika saya mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, memang sangat terasa sepi,
kemudian Lengang yang biasanya di bulan Desember ini padat sekali lalu lalang. Peak season ya ini harusnya. Baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Tetapi tadi terasa sunyi dan lengang. Dan kemudian saya berkesempatan untuk silaturahim dan sowan kepada Bapak Gubernur Bali, ya Bapak Made Mangkupastika, dan beliau juga menyampaikan bahwa sangat terdampak sektor pariwisata yang kita tahu bahwa ini merupakan kekuatan utama dari Pulau Dewata ini. Dan tentunya berharap jika keadaan semakin membaik, kemudian mengembalikan trust dan kepercayaan dari para wisatawan untuk kembali berkunjung ke Bali. Walaupun saya juga di sepanjang perjalanan tadi juga masih melihat wisatawan asing yang ada juga di sekitar Ubud dan sekitarnya tadi, tetapi jauh berkurang, termasuk sektor perhotelan, food and beverage, dan lain sebagainya, industri kreatif akan sangat berdampak. Tentu saya mendoakan dan semoga semakin baiknya keadaan, semakin normal dan stabilnya kondisi di Bali secara keseluruhan, dan tidak lagi ada gangguan-gangguan dalam kegiatan sehari-hari, maka aspek pariwisata juga semakin membaik kembali. Jadi semua pihak harusnya bekerja sama bersama. Harus ya. Untuk bisa kembali membangkitkan Bali ya Mas. Betul. Agus, ya? Dan ini bukan hanya tugas dari pemerintah Bali saja. Tentu saya mengapresiasi di sini apa yang dilakukan oleh pemerintah baik tingkat provinsi Bali, kabupaten, dan kota yang telah bekerja keras untuk bisa meyakinkan masyarakatnya hidup dengan baik selama mengungsi, tetapi juga berupaya dengan giat agar mengembalikan rasa kepercayaan tadi, agar turisme pariwisata tetap berkembang di Bali ini. Dan pemerintah pusat dan kita semua tentunya berupaya juga untuk kembali mempromosikan, karena Bali adalah kebanggaan kita, kesayangan kita bersama, mudah-mudahan bisa bangkit dan pada akhirnya kembali menjadi destinasi wisata nomor 1 di dunia. Setuju sekali. Ya. Nah Mas Agus, kita kembali sedikit ke Instagram. Selain kunjungan ke beberapa lokasi bencana, Mas Agus pun sering kali datang untuk memberikan kuliah umum kepada, bisa kita bilang, para kids zaman now ya Pak. Nah kita akan berbincang mengenai itu, tapi sesaat lagi, tetap di Net Bali. Band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini, dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun, biso. Meluncur ke TKP, siap, 86. Hai guys, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net.
Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali dan sekarang saya masih bersama dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, Mas AHY, Mas Agus maksud saya, karena udah terkenal banget sama dengan aja, AHY-nya iya. gitu ya. Makasih. Nah, Mas Agus, saya ngeliat di Instagram, saya followersnya nih, udah lama follow Mas Agus nih kan, minta follow sebenarnya harusnya. Nah, Mas Agus, saya ngeliat sempat datang ke berbagai kota juga untuk memberikan kuliah umum ya. Nah, kalau Mas Agus sendiri, kenapa begitu concern dengan pendidikan politik pada generasi muda sekarang? Iya, alhamdulillah saya memang mendapatkan cukup banyak undangan untuk berkunjung ke berbagai daerah, provinsi, termasuk kabupaten kota di berbagai wilayah tanah air, khususnya kalangan kampus dan sivitas akademika. Dan saya tentu sangat berupaya untuk bisa hadir dan berinteraksi secara langsung dengan para mahasiswa, pelajar yang kita tahu jumlahnya semakin banyak. Dan kalau kita melihat tren di Indonesia, generasi milenial juga semakin tebal. 35% penduduk Indonesia adalah generasi milenial, generasi Y dan Z. Termasuk diprediksi tahun 2020-2030 Indonesia akan mencapai puncak dari bonus demografi. Artinya kita semua harus concern dengan generasi muda kita. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan saya berupaya untuk membangkitkan semangat untuk maju bersama-sama, bahwa anak muda harus punya cita-cita yang besar, mimpi yang besar, tetapi juga harus bekerja keras, berjuang untuk mewujudkannya. Dan kunci dari itu semua adalah berani keluar dari zona nyaman, berkreativitas, memiliki inovasi, tapi juga tidak kalah penting adalah berinovasi. Saya ulangi, bersinergi dan berkolaborasi dengan sesama elemen bangsa. Oleh karena itu kita bisa menitipkan masa depan bangsa kita kepada anak-anak muda, termasuk generasi muda yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah. Itulah semangat yang ingin saya bangun karena saya merasa punya tanggung jawab secara moral juga untuk bersama-sama mereka menjadi jembatan menuju Indonesia yang semakin baik di masa depan. Nah, kalau dari beberapa kampus yang sudah dikunjungi sendiri, kalau Mas Agus sendiri melihat bagaimana? Apakah antusiasmenya memang... Iya, luar biasa. Saya bisa mengatakan hampir bisa dikatakan di semua kampus, di semua organisasi kepemudaan yang saya hadiri, mereka menyambut saya dengan sangat baik, sangat hangat, seperti keluarga sendiri dan begitu antusias. Inilah yang saya tangkap sebagai sebuah kekuatan. Di sana-sini saya melihat energi positif, optimisme, dan rasa ingin membuktikan diri bahwa generasi muda mampu membuktikan bahwa memiliki kekuatan, keberanian untuk membawa perubahan-perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negaranya. Tetapi seringkali mereka juga menyampaikan keluhan dalam arti, Mas Agus, kadangkala kita ini ingin sekali berkontribusi, tetapi tidak punya channel, tidak mengerti cara yang terbaik bagaimana. Kadangkala mereka yang berada di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar juga merasa terisolir di wilayah masing-masing. Mereka ingin lebih diperhatikan. Tentunya semua saya catat dengan baik. Saya juga sampaikan kepada siapapun yang bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut. Yang intinya adalah kita ingin generasi muda Indonesia dimanapun berada memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bisa berkontribusi secara positif untuk Indonesia. Jadi dimanapun boleh ya Mas, punya hak yang sama juga ya? Punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, tapi kan menjadi seorang politikus bukan hal yang mudah juga kan Mas ya? Dan juga saya tanya Mas Agus nih, pasti jarang ketemu keluarga, jalan terus kemana-mana. Iya. Saya pikir semua profesi punya konsekuensi. Ketika saya di militer juga tidak jarang saya meninggalkan keluarga, tetapi konteksnya tentu latihan, penugasan operasi. Nah, kini saya lebih
banyak meninggalkan keluarga karena berkunjung ke berbagai daerah, berinteraksi dengan masyarakat, termasuk mengunjungi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Pada akhirnya keluarga juga memahami, walaupun ya kadang-kadang protes, anak saya 9 tahun kok pergi terus gitu kan. Tapi saya bilang ya Papa ada tugas dan harus ketemu dengan masyarakat yang lagi kebanjiran. Saya jelaskan dengan cara-cara yang sederhana. Tapi saya pikir itu adalah konsekuensi dan dengan tujuan yang baik, pada akhirnya keluarga kita juga akan mengerti. Iya. Nah, Mas Agus, untuk generasi muda zaman sekarang kan udah sangat dekat dengan teknologi. Mas Agus juga berarti tantangannya pun besar untuk seorang politikus kan. Nah, ada taktik tersendiri nggak sih untuk mengenalkan profesi ini kepada kita bisa bilang kids zaman now nih? Iya. Kids zaman now memang memiliki karakteristik yang unik. Mereka adalah generasi yang sangat kritis, sangat melek teknologi, serba gadget, serba smartphones, serba cepat, serba ingin instan. Kadangkala melupakan bahwa segala sesuatunya butuh proses dan butuh waktu untuk mencapainya. Nah, disitulah saya ingin mengingatkan, karena kebetulan saya dan generasi saya ini adalah generasi transisi dari generasi X, sebelum Y. Ya, sebelumnya ya, saya kan tahun 78, sedangkan generasi milenials itu adalah generasi yang lahir tahun 1980 sampai dengan 2000. Artinya saya di peralihan ataupun di transisi tadi. Nah, saya ingin membangkitkan semangat bahwa termasuk dalam berpolitik, politik itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Justru sebaliknya, kalau kita memahami proses politik itu, pada akhirnya kita ingin melahirkan gagasan-gagasan terbaik. Kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk komunitas, untuk daerah, untuk bangsa dan negara. Dan kalau orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual, memiliki integritas yang baik, kemudian menjauhi politik, jangan salahkan kemudian dunia politik diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas dan tidak berintegritas. Nah, kan sayang, padahal sesungguhnya proses politik dalam sebuah negara demokrasi menjadi keniscayaan untuk melahirkan tadi gagasan dan pemimpin terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu saya mengajak generasi muda untuk melek politik, aktif dalam berpolitik, dan mengatakan bahwa politik itu keren. Ya. Agak hujan, kita boleh jalan sedikit ke depan, Mas? Boleh. Ya, Mas Agus, yang terakhir nih, apakah Mas Agus punya sedikit pesan untuk para generasi muda ataupun anak-anak muda yang memang sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang politikus di masa depan? Iya, hidup adalah pilihan, termasuk dalam berpolitik. Ada yang mengatakan, dan saya tidak setuju, ada yang mengatakan bahwa dalam politik semua cara, semua hal dihalalkan, asalkan menang. Saya menolak prinsip itu, karena bagi saya politik juga mengenal etika, mengenal norma. Dan kita tahu kita hidup dalam negara hukum. Oleh karena itu, tentu kita harus bisa memilih untuk bisa menjalankan politik dengan cara-cara yang beretika, yang bermoral, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara demi sebuah kekuasaan yang itu sifatnya semu dan sementara. Padahal ingat, tujuan kita berpolitik adalah untuk menghadirkan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan cita-cita founding fathers kita, begitu. Jadi politik pun itu harusnya memang tujuannya untuk mengabdi pada negara juga. Betul, ya? Betul. Gunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang beretika, dan jangan jadikan kompetisi itu selamanya. Iya. Saya pernah berada dalam sebuah kompetisi politik, akhirnya berakhir juga. Kemudian jangan kita teruskan perseteruan atau konflik dengan kompetitor kita ketika itu. Justru sambung kembali tali silaturahim, rekonsiliasi, termasuk para pendukung. Benar. Jangan sampai kemudian kita terbawa sampai titik atau tanpa ujung yang itu tidak produktif dan tidak baik untuk masa depan kita semuanya. Kalau menang diterima dengan lapang dada ya? Ya, harus seperti itu, tunjukkan bahwa kita adalah kesatria-kesatria Indonesia. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Agus. Makasih ya, dan sama-sama. Selamat bersafari lagi untuk mengunjungi para pengurus lagi ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Itu dia perbincangan saya dengan AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, tetap di Net Bali. Setelah ini kami akan hadirkan berbagai berita menarik lainnya. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar
yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Komedi Nightlife, hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Jelang bergulirnya pesta sepak bola terakbar 4 tahunan yang akan dihelat di Rusia, FIFA resmi merilis poster Piala Dunia 2018. Ini artinya sudah ada sekitar 21 poster Piala Dunia tercipta sejak edisi perdana di tahun 1930. Dan tentunya ada cerita yang unik dan menarik ya di balik setiap posternya. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi rilis poster Piala Dunia 2018 tengah pekan ini. Poster bergaya retro mengedepankan sosok penjaga gawang legendaris Uni Soviet Lev Yashin dengan topi dan jersey hitam khasnya. Sedangkan bola di tangannya menggambarkan daratan Rusia jika dilihat dari angkasa. Pemilihan Yashin sebagai sosok utama bukan tanpa alasan. Ia dianggap telah menjadi ikon kekuatan sepak bola Rusia dan mampu tampil dalam 4 perhelatan Piala Dunia sejak 1958 hingga 1970. Yashin pun menjadi kiper pertama dan satu-satunya yang berhasil meraih gelar Ballon d'Or. Poster tersebut sengaja dibuat seniman Rusia Igor Gurovic dengan nuansa retro agar lebih kental dengan kesan zaman dulu. Pemilihan warna dan desain pun tak luput dengan ciri khas Rusia sebagai negeri beruang merah. Hingar-bingar Piala Dunia memang tak pernah lepas dari peran poster. Tradisi mengenalkan poster di ajang sepak bola 4 tahunan tidak hanya sebagai media promosi semata, tapi juga sebagai bentuk representasi suatu negara sejak edisi perdana 1930 di Uruguay.
Bahkan poster keluaran perdana di Uruguay ini sepintas mirip dengan poster Piala Dunia 2018. Keduanya menggunakan sosok penjaga gawang yang sedang menangkap bola. Namun paling kontroversi adalah poster Piala Dunia 1934 Italia. Sepintas memang tidak ada yang salah. Namun tulisan di sisi kiri bawah dengan inisial Italia A.XII ini mengartikan peringatan ke-12 pergerakan fasisme di Italia yang berbau rasis dan antisemitisme selama Perang Dunia Kedua. Bahkan banyak yang menilai poster bergaya Art Deco ini hanya untuk kepentingan propaganda. Berbanding terbalik dengan tahun 1934, poster Piala Dunia 2014 Brazil mungkin jadi salah satu yang terbaik. Poster buatan Karen Hedinger ini mampu mengkonversi kekayaan budaya dan keanekaragaman Brazil yang penuh warna menjadi piksel. Gambar dua kaki yang sedang berebut bola pun membentuk peta negara Brazil. Kini lebih dari 80 tahun perhelatan Piala Dunia, 21 kreasi poster telah tercipta dan menghiasi dinding dan langit penjuru dunia. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan putarkan video klip dari Shine Akustik. Sesuai namanya, band ini bergenre akustik dan akan membawakan lagunya yang berjudul Ampurayang. Bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa dicek terlebih dahulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om. Tuah anak mani sane bisa nyakitin adi, oh adi. Ulian sikap beline jani tu sing bisa satia nepatin janji. Jani beli sadar diri untuk mekejang pelih beli dumogi adi bisa ngengsapang pelih beli apa nesu adi merasa kecewa. Jani beli sadar diri untuk bekerja